Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 93. Pak, tamparan keras terdengar. Namun, bukan Qin Ming yang ditampar, melainkan Qi Yuankei, dan yang menamparnya adalah pengawal Si Han. Saat Si Han menepuk telapak tangannya, Qin Ming mengambil tindakan secepat kilat dan mendorong keluar dengan kekuatan 4 atau 2.000 kilogram. Alhasil, tamparan Si Han mengenai wajah Qi Yuankei, bukan mengenai Qin Ming melainkan mengenai Qi Yuankei wajahnya. Tuannya sendiri. Sampah. Qi Yuankei mengira dia lebih unggul dari yang lain, dan benar-benar menerima tamparan di depan kecantikan yang lebih baik dari Dewi Barat. Itu memalukan dan terhina, dan dia kehilangan muka, mengangkat lengannya dan menamparkan Si Han. Lalu, Qi Yuankei menatap Qin Ming dengan marah. Kamu adalah budak yang tercela. Kamu berani menamparku dengan trik kotor. Bahkan jika kamu memotongmu menjadi pasta daging dan memberikannya kepada anjing, itu tidak akan memuaskan kebencian di hatiku. Si Han mengambil tindakan dan memukulinya hingga menjadi cacat dulu. Setelah mengatakan itu, Qi Yuankei mundur beberapa langkah. Dia tidak bodoh. Dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Qin Ming melakukannya sekarang. Terlebih lagi, dia mengenal pengawalnya dengan sangat baik. Si Han jelas merupakan pemain yang bagus melawan 10. Bahkan Si Han menderita kekalahan. Ini menunjukkan bahwa Qin Ming sangat kuat. Aku tidak menyangka kamu akan mengalami saat-saat yang buruk, aku meremehkanmu. Si Han menerima tamparan, seolah dia terbangun, matanya yang mengantuk berubah, dua cahaya dingin yang tajam keluar dari matanya, auranya juga berubah. Sangat, dan seluruh tubuhnya ada hawa dingin yang memancar, dan seluruh orang tampak seperti pedang yang akan terhunus. Berhenti, apakah kamu salah paham? Mengapa kamu begitu tegang? Saat ini, Gu Qingyi keluar dari kantor. Dia baru saja menyuruh Isabella keluar dan melihat Qi Yuankei. Ada begitu banyak kebisingan sehingga dia harus muncul. Tidak peduli kesalahpahaman apa yang ada, demi saya, biarkan saja dan jangan membuatnya tidak menyenangkan. Tidak peduli seberapa besar Gu Qingyi membenci Qi Yuankei, ini adalah grup Gu. Meskipun Qi Yuankei datang tanpa diundang, dia tetaplah seorang tamu. Karena Tuan Gu telah berbicara, aku akan memberimu wajah ini, lupakan saja untuk saat ini. Qi Yuankei menahan amarahnya, tidak ingin sepenuhnya kehilangan keanggunannya di depan dua wanita cantik itu, dan menatap tajam ke arah Qin Ming. Wah, jika kamu beruntung, aku akan membuatmu cacat di lain hari untuk membalas rasa malu hari ini. Sayangku, kamu jahat sekali. Ketika Qi Yuankei diizinkan masuk ke kantor, Isabella berkata sambil tersenyum manis. Qin Ming terkekeh, pria tidak buruk, tapi wanita tidak menyukainya. Tuan Qi, ada apa dengan kunjungan Anda? Gu Qingyi bertanya setelah meminta Qi Yuankei duduk dan sialan menyajikan teh. Ada 3 hal utama. Qi Yuankei kembali ke sikapnya yang sopan dan sopan. Harus dikatakan bahwa dia sangat pandai menyamar. Pertama, saya ingin bertanya apakah Anda menyukai 999 mawar yang saya berikan kepada Anda pagi ini. Gu Qingyi tidak ingin mengirim mawar terlebih dahulu, tetapi Qi Yuankei menolak membuka potnya dan berkata, bunganya indah, tapi tidak cocok untukku. Tolong jangan kirimkan lagi di masa depan. Aku sudah punya seorang tunangan. Aku tidak punya niat lain untuk mengirimkan bunga mawar. Aku hanya ingin mengungkapkan kekagumanku dan berjanji tidak akan merusak hubungan kalian. Menurutku tunanganmu bukanlah orang yang pelit, bukan? Gu Qingyi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tunangannya, sangat murah hati dan tidak peduli apakah orang lain memberinya mawar atau tidak. Hal kedua adalah, saya ingin mengundang Anda dan tunangan Anda ke pesta makan malam yang diadakan malam ini. Semua selebriti kelas atas di kota Donghai akan hadir. Karena itu, Qi Yuankei menerima undangan indah dari Si Han dan menyerahkannya itu padanya. Dia memberikannya kepada Gu Qingyi dan berkata dengan bercanda, aku baru saja memberimu wajah, kamu tidak akan mengambil wajahku begitu cepat, kan? Setelah kata-kata Qi Yuankei keluar, sulit bagi Gu Qingyi untuk menolak ajakannya, jadi dia dengan enggan mengangguk setuju. Jika Qin Ming ada di depannya, Gu Qingyi pasti akan memberinya beberapa tendangan untuk membuatmu mencari masalah. Pada jam 8 malam, perjamuan resmi dimulai. Ingatlah untuk membawa tunanganmu, jika tidak, kamu tidak akan memberiku wajah. Qi Yuankei percaya bahwa wajahnya masih memiliki bobot tertentu kalangan bisnis dan politik Anda harus memberinya mie tipis. Terlebih lagi, dia datang untuk menyampaikan undangan secara langsung, dan Gu Qingyi akan membawa tunangannya untuk hadir apapun yang terjadi. Oke, aku akan mencoba yang terbaik untuk membawanya ke sana. Gu Qingyi merasa seperti dia berjalan ke dalam jurang selangkah demi selangkah, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Bukannya kami mencoba yang terbaik, tapi kami harus melakukannya. Banyak orang ingin melihat siapa tunanganmu. Bibir Qi Yuankei melengkung membentuk senyuman. Yang ketiga adalah, siapa wanita barat tadi? Nama belakangnya. Namanya Isabella. Dia adalah kepala grup LVMH Prancis. Dia datang ke kota Donghai untuk inspeksi dan berencana bekerja sama dengan grup Gu.
Gu Qingyi menjawab dengan jujur, dan tidak perlu menyembunyikannya. Saya juga ingin mengundangnya untuk hadir, tolong bantu Tuan Gu meneruskan undangan ini kepadanya. Itu adalah ide sementara Gu Keijun untuk mengundang Isabella ke jamuan makan, dan dia mengeluarkan undangan cadangan yang tidak ditandatangani dan menyerahkannya. Yah. Gu Qingyi tampak malu, aku bisa menyerahkan undangannya, tapi aku tidak bisa menjamin dia akan pergi. Tuan Gu, tolong lakukan yang terbaik untuk membantu saya dan cobalah yang terbaik untuk mengundangnya hadir. Sebagian besar selebriti bisnis yang menghadiri jamuan makan ini akan sangat membantu perkembangan perusahaan mereka di Laut Cina Timur. Tentang hal-hal baik. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan Gu Qingyi, dia bisa mendapatkan bantuan Isabella tidaklah buruk, tapi tentu saja lebih baik membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah mengatakan itu, Qi Yuanke berdiri dan mengucapkan selamat tinggal tanpa tinggal lebih lama lagi. Sambil memegang undangan tersebut, Gu Qingyi mulai khawatir. Dia benci menghadiri makan malam seperti ini, tapi dia harus hadir kali ini, tapi siapa yang harus dia ajak? Setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan bahwa hanya Qin Ming yang tersisa, jadi dia dengan berani menelepon Qin Ming. 10 menit kemudian, Qin Ming dan Isabella kembali lagi. Begitu mereka keluar dari perusahaan, mereka menerima telepon dari Gu Qingyi. Qin Ming, silakan keluar dulu. Ada beberapa kata yang ingin kukatakan pada Isabella sendirian. Melihat Qin Ming memasuki ruangan, Gu Qingyi berkata dengan malu-malu. Kalian ngobrol, aku akan merokok. Qin Ming tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan, jadi dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Qingyi akan membawanya ke pesta makan malam-malam ini, berpikir bahwa dia punya sesuatu untuk dilakukan. Lakukan dengan Isabella lagi. Setelah Qin Ming pergi, Gu Qingyi secara pribadi menuangkan segelas air untuk Isabella, dan kemudian duduk di sebelah Isabella, tampak ragu-ragu untuk berbicara. Qingyi, beritahu aku apa yang ingin kamu katakan. Jika aku bisa membantu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Isabella memperhatikan bahwa Gu Qingyi sepertinya menyembunyikan sesuatu, jadi dia berinisiatif untuk bertanya. Bella, kamu dan aku cocok seperti teman lama. Ada beberapa hal yang ingin aku dengar kebenarannya darimu. Apa hubunganmu dengan Qin Ming? Pada titik ini, Gu Qingyi juga melepaskan sikap pendiamnya. Kita. Mata indah permata Isabella memancarkan kesedihan yang tak tertahankan, aku jatuh cinta padanya, dan dia juga menyukaiku, tapi kita tidak bisa bersama, seperti sepasang kekasih, cepat atau lambat kita akan berpisah. Jadi aku menghargai setiap hari bersamanya. Kenapa kamu tidak bisa bersama lagi? Gu Qingyi sudah menebak hubungan antara Qin Ming dan Isabella. Setelah mendengarkan cerita Isabella, dia merasa sedikit sedih dan kasihan pada mereka antara sepasang kekasih adalah saling mencintai tapi tidak bisa bersama. Ada banyak alasannya, dan itu sangat rumit. Anda tidak dapat menjelaskannya dalam satu atau dua kalimat. Isabella tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Gu Qingyi, jadi dia membuang emosi sedihnya dan memulihkan wajahnya yang cerah dan menawan senyum. Qingyi, kenapa kamu menanyakan hal ini? Kamu tidak akan jatuh cinta padanya juga, kan? Tidak, jangan salah paham. Gu Qingyi menjelaskan, beberapa hari yang lalu, pasar saham grup Gu ditekan dengan kejam oleh konsorsium internasional. Perusahaan tidak memiliki banyak dana untuk melawan. Saya tidak hanya melihat perusahaan dihancurkan. Dalam keputusasaan, saya mengumumkan kepada publik, saya akan menikahi siapapun yang dapat meminjam 5 miliar dolar AS. Akibatnya, Qin Ming membantu Anda meminjam 10 miliar dolar AS, dan Anda akan tahu apa yang terjadi berikutnya. Dengan kata lain, Ming adalah suami idamanmu. Kamu benar-benar cerdas. Dia benar-benar seorang pahlawan. Aku yakin ini adalah keputusan paling bijaksana dalam hidupmu. Isabella tidak bermaksud cemburu sama sekali, tapi merasa kasihan dia. Pahlawan yang tak tertandingi. Bukankah evaluasi ini terlalu tinggi? Gu Qingyi tidak berani setuju. Qin Ming sangat kuat dan hampir tidak bisa dianggap sebagai pahlawan, tapi terkadang dia nakal dan tidak ada hubungannya dengan pahlawan yang tak tertandingi. Sama sekali tidak tinggi. Suatu hari, kamu akan mengetahui apa yang berbeda dari dia. Setelah mengatakan ini, Isabella menunjukkan senyuman lucu. Dia dan aku tidak akan menjalin hubungan, dan aku tidak peduli. Kamu tidak keberatan berbagi dia denganku, kan? Kamu masih salah paham. Aku sama sekali tidak menyukainya. Gu Qingyi sendiri tidak tahu bagaimana menangani hubungan dengan Qin Ming. Dia menghindari topik itu dan langsung ke topik, ada perjamuan malam ini dan saya harus mengurusnya. Tunangan saya hadir, dan saya ingin membawa Qin Ming ke sana, biarkan dia berpura-pura, dan mendiskusikannya dengan Anda untuk melihat apakah Anda setuju. Tidak perlu membicarakannya denganmu, aku tidak keberatan. Kalau begitu tolong bantu aku memberitahunya. Aku malu untuk memberitahunya secara langsung. Tolong. Tidak masalah, aku akan mengurusnya. Isabella setuju dengan senang hati. Dia telah meminta Qin Ming melakukan banyak hal di bawah panji Gu Qingyi dalam 2 hari terakhir. Lagi pula, orang yang mengadakan perjamuan ingin mengundangmu untuk hadir, maukah kamu pergi? Gu Qingyi berharap Isabella akan pergi sehingga dia memiliki seseorang untuk diajak bicara dan menghindari hiburan yang membosankan. Sungguh,
Aku paling menyukai kegembiraannya, aku pasti akan pergi, kata Isabella sambil tersenyum gembira, yang benar-benar meyakinkan Gu Qingyi. Setelah meninggalkan kantor, Isabella dengan senang hati menemukan Qin Ming, meraih lengan Qin Ming dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan genit, sayangku, maukah kamu menemaniku membeli pakaian? Membeli pakaian. Mendengar tiga kata ini, Qin Ming tiba-tiba mengalami sakit kepala yang hebat. Sakit kepala terbesarnya adalah pergi berbelanja dengan seorang wanita, yang lebih melelahkan daripada melalui pertempuran. Tidak. Isabella mengeluarkan pedang Sang Fang lagi. Qingyi memintamu untuk menemaniku, kamu harus pergi, kalau tidak dia akan memotong gajimu. Bab 94. Villa Terlarang, salah satu resor termewah di kota Donghai, juga merupakan milik keluarga Qi di kota Donghai, salah satu dari 4 keluarga besar di Beijing. Dengan pemandangan yang menyenangkan dan pemandangan yang indah. Lukisan adalah tempat pilihan pertama bagi orang kaya di kota Donghai untuk menghindari panasnya musim panas. Malam ini, Qi Yuanke mengadakan jamuan makan di sini. Semua orang yang hadir adalah tokoh terkemuka di kota Donghai. Saat orang-orang yang menghadiri jamuan makan tiba satu demi satu, semua jenis mobil mewah diparkir di luar Villa Gunung Terlarang. Kendaraan senilai sekitar 1 juta yuan sudah menjadi mobil mewah di mata orang awam, namun hanya bisa dianggap sebagai yang paling rendah. Yang terakhir di sini, bisa disebut mobil mewah. Saat ini, 3 buah Mercedes-Benz Maybach berwarna hitam yang elegan dan sederhana perlahan-lahan diparkir di depan villa. Dibandingkan dengan banyak mobil mewah yang keren, ketiga Mercedes-Benz ini terlihat sederhana dan tidak mencolok. Pintu kedua mobil di depan dan belakang dibuka terlebih dahulu, 6 pria asing kekar berpakaian hitam dengan ekspresi dingin keluar dari mobil dengan cepat dan cepat, mereka berpencar dengan terlatih dan mengepung Mercedes-Benz di depan, belakang dan kiri. Keenam pria kekar itu tampak seperti harimau yang siap menyakiti siapapun kapan saja, mereka mendominasi dan agung, hal ini pun membuat semua orang yang melihat pemandangan ini mau tak mau menjadi penasaran. Mata mereka selalu tertuju pada mobil Mercedes-Benz di dalam game, ingin melihat seperti apa. Beberapa orang kaya datang. Di depan perhatian semua orang, seorang pria berjas abu-abu tua dengan ciri-ciri lancip, maskulin dan tampan namun anggun dan ganteng melangkah keluar dari kursi pengemudi dengan senyuman yang membuat ribuan gadis terpesona. Perlahan ia menjauh. Dia membungkuk seperti pria terhormat dan mengulurkan tangan. Sebuah tangan giok seputih salju terulur dari mobil dan meletakkannya di tangan pria itu, lalu 2 kaki ramping dan indah melangkah keluar, seorang kecantikan barat yang tampak seperti seorang putri bangsawan keluar dari mobil dengan anggun dan Isabella yang datang untuk menghadiri jamuan makan. Rambut emas Isabella diikat tinggi, dan mata birunya yang indah seperti 2 permata yang bersinar. Matanya sangat menawan, dan wajah bayinya yang sempurna bahkan lebih cantik dengan riasan tipis. Dia mengenakan gaun malam off the shoulder putih yang cantik, yang membuat sosok jahatnya semakin menawan, seksi dan anggun. Tidak ada aksesoris permata di tubuhnya, tapi temperamen mulia bawaannya tampak tak tertandingi merendahkan semua orang, yang membuat orang bertahan. Begitu Isabella muncul, ada seruan di sekeliling, dan semua orang bertanya tentang identitas wanita cantik dari barat ini, namun karena Qin Ming dan Isabella sama-sama orang asing, hampir tidak ada yang tahu siapa mereka. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kedua pria itu akan memasuki villa bergandengan tangan, Qin Ming sekali lagi membungkuk seperti seorang pria sejati, mengulurkan tangan kanannya, dan meletakkan tangan halus lainnya di tangannya. Dan ada kecantikan. Penampilan cantik Isabella telah menarik perhatian semua orang, dan orang-orang semakin menantikan kecantikan seperti apa yang akan keluar dari mobil selanjutnya. Setelah banyak panggilan, pertama-tama orang melihat gaun hitam panjang, dan kemudian sosok anggun secara bertahap muncul di mata mereka. Mereka melihat alisnya seperti lukisan, matanya seperti air musim gugur, hidungnya seperti batu giok, dan bibirnya seperti batu giok seperti pil. Tampilannya sungguh indah, seperti keluar dari lukisan pemandangan kuno. Gu Qingyi tidak terlalu suka menghadiri jamuan makan seperti itu. Wajahnya terlihat dingin dan jauh. Rok hitamnya berayun lembut tertiup angin, seperti peri yang tidak bisa memakan kembang api dunia. Melihat kecantikan lain yang tak kalah dengan Isabella muncul, seruan orang-orang datang silih berganti, dan semua orang tercengang. Dewi Barat berbaju putih dan Peri Timur berbaju hitam. Keduanya berdiri bersama, menutupi cahaya di sekitarnya. Mereka sangat serasi dan saling melengkapi. Mereka benar-benar mempesona dan memukau, membuat mereka yang mengenakan gaun cantik terpesona dari dirinya sendiri. Ayo pergi. Isabella lahir di barat dan sering menghadiri jamuan makan seperti ini. Tentu saja, dia meraih lengan Qin Ming dengan murah hati dan mendorong Qin Ming. Qin Ming mengangkat lengannya yang lain dan menatap Gu Qingyi sambil setengah tersenyum. Sore harinya, Qin Ming menemani Isabella ke mall, mengira Isabella hanya akan membeli pakaiannya sendiri. Tanpa diduga, Qin Ming terpaksa memilih jas dari merek ternama internasional. Qin Ming paling benci memakai jas karena terlalu formal dan kaku serta tidak senyaman pakaian kasual. Baru kemudian dia mengetahui bahwa dia akan menemani Gu Qingyi ke perjamuan malam itu dan hadir sebagai tunangan Gu Qingyi. Gu Qingyi ragu-ragu sejenak, lalu dengan enggan meraih lengan Qin Ming yang lain dan berkata dengan ringan, ayo pergi, aku akan memberimu keuntungan. Bahkan jika kamu sedang berakting, bisakah kamu bertindak seperti itu? Jangan terlihat seperti kamu sedang kesal dan kesal. Orang lain akan tahu bahwa aku palsu atau aku tidak memiliki hubungan yang baik denganmu.
Mungkin seseorang akan mengambil keuntungan dari kesempatan ini dan datang untuk memburumu. Nanti kamu punya waktu untuk bersosialisasi. Silakan, ada begitu banyak kesalahan. Gu Qingyi mengeluh dengan suara rendah. Dia selalu merasa bahwa dia dan Isabella sedang memegang tangan Qin Ming, seolah-olah mereka mencoba mencuri seorang pria darinya, dan dia tidak bisa. Tertawa sama sekali. Ngomong-ngomong, aku di sini hanya untuk makan. Jika seseorang mengganggumu, aku tidak peduli. Qin Ming mengangkat bahu acuh tak acuh, memeluk dua wanita cantik di kiri dan kanan, dan berjalan perlahan menuju gerbang villa. Adegan ini membuat orang lain iri, dan banyak pria berpakaian bagus ingin bergegas maju dan menggantikan Qin Ming. Karpet merah membentang dari luar pintu hingga ke dalam villa, dan terlihat seperti pertunjukan karpet merah pada upacara penghargaan. Bagian dalam villa gunung terlarang penuh dengan bangunan kuno bergaya istana, dengan deretan paviliun dan pendopo yang megah, membuat orang serasa memasuki istana. Dalam perjalanannya, ketiga wajah baru ini menarik perhatian semua orang seolah-olah memiliki tarikan gravitasi yang kuat. Para pria terobsesi dengan dua wanita cantik dari timur dan barat ini, sedangkan para wanita diliputi rasa iri dan cemburu. Saat itu sudah pertengahan musim panas, tapi villanya tampak sangat keren. Semua wanita berpakaian sangat seksi, dengan payudara dan punggung terbuka. Mereka semua menawan dan menawan punya ide untuk segera berpikir untuk berhenti. Ruang perjamuan utama adalah loteng yang meniru istana emas. Dekorasinya megah dan mewah, yang cukup untuk membuktikan kekayaan keluarga Qi sebagai keluarga papan atas. Qi Yuankei, mengenakan tuxedo hitam, dengan anggun dan sopan berdiri di depan pintu untuk menyambut para tamu terhormat. Keributan yang disebabkan oleh Qin Ming yang menggendong dua wanita cantik di pelukannya juga menarik perhatiannya. Ketika Qi Yuankei melihat dua wanita cantik, keduanya cantik dan cantik, matanya lurus seperti kebanyakan pria, dan api keserakahan muncul di matanya. Dia pikir dia memiliki banyak sekali wanita, tetapi wanita-wanita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dua wanita cantik menakjubkan yang datang. Setelah tertegun selama beberapa detik, Qi Yuankei kembali ke senyumannya yang rendah hati dan sopan, baru kemudian dia memperhatikan Qin Ming dari sudut matanya di sore hari. Terlebih lagi, sekarang Qin Ming memegang dua wanita cantik, gajinya lebih tinggi dari gajinya sendiri, yang membuat kebencian Qi Yuankei semakin buruk. Dia melambai kepada penjaga keamanan di villa dan membisikkan beberapa kata. Penjaga keamanan itu mengangguk dengan berat dan melangkah ke samping. Nona Gu dan Nona Isabella, dua wanita cantik tercantik ini bisa hadir pada saat yang sama, yang akan membuat jamuan makan Qi semakin megah. Selamat datang, kata Qi Yuankei dengan angin musim semi di wajahnya dan melangkah maju untuk menyambut mereka. Setelah mendengar sapaan Qi Yuankei, orang-orang mengetahui nama Isabella. Adapun Gu Qingyi, dia adalah wanita tercantik di komunitas bisnis kota Donghai. Kecantikan masih lebih penting. Beberapa orang bergumam tidak puas. Tidak semua orang ingin menjilat Qi Yuankei. Beberapa dari mereka berasal dari keluarga yang terikat pada tiga keluarga lain di antara 4 keluarga besar di ibu kota dan diam-diam dengan keluarga Qi selama bertahun-tahun. Orang-orang ini selaras. Selain itu, banyak orang berspekulasi tentang identitas Qin Ming dan bahwa dia bisa membawa dua wanita cantik ke pesta. Mereka berasal dari keluarga kaya atau anak-anak pejabat tinggi penampilan resminya. Silakan masuk, kalian berdua. Qi akan menjamu kalian secara pribadi nanti. Qi Yuankei berharap dia bisa menemani kedua wanita cantik itu sepanjang malam, tapi dia tidak bisa menunggu tamu lain dan membiarkan pembicaraan berlalu. Dari awal sampai akhir, Qi Yuankei tidak menyapa Qin Ming. Jika dia tidak berada di depan begitu banyak orang, dia akan meminta petugas keamanan untuk mematahkan tangan dan kaki Qin Ming dan melemparkannya ke laut untuk diberi makan. Ikan. Saat Qin Ming hendak masuk ke aula, dua penjaga keamanan menghalangi jalannya. Qi Yuankei menyipitkan matanya, menunggu untuk melihat Qin Ming mempermalukan dirinya sendiri. Kamu tidak bisa masuk, kursi pengawal ada di sana. Petugas keamanan, dengan instruksi Qi Yuankei, bersikap kasar kepada Qin Ming. Saya punya undangan, mengapa saya tidak bisa masuk? Apa yang dikatakan tuanmu? Apakah Anda memiliki keramahan seperti ini? Qin Ming bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Jika Anda tidak mengundang orang, percuma saja menahan undangan tersebut. Saya curiga undangan Anda dicuri. Saya harap Anda mau bekerja sama dalam penyelidikan kami. Jika undangan Anda benar-benar dicuri, jangan salahkan kami karena bersikap kasar kepada Anda. Penjaga keamanan dengan ekspresi serius di wajahnya, dia sepertinya mengira Qin Ming adalah seorang pencuri. Perhatikan sikap kata-katamu. Jika kamu berani bersikap kasar padaku lagi, aku tidak akan sopan padamu. Setelah mengatakan itu, Qin Ming mengeluarkan undangan yang sangat indah dan menunjukkannya, ini adalah undangan itu Qi Yuankei secara pribadi mengundang saya untuk mengirim. Apakah masih ada kebohongan, Tuan Qi, menurut Anda begitu? Di depan banyak selebriti, Qi Yuankei merasa tidak nyaman untuk tampil secara langsung. Dia ingin melihat lelucon, tetapi Qin Ming benar-benar memanggilnya. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan serius, saya tidak pernah mengundang Anda, jangan pakai emas wajahmu. Jika kamu berani menimbulkan masalah lagi, pihak keamanan akan mengusirmu. Ayo, jangan biarkan kami mengambil tindakan dan mempermalukan diri sendiri. Kedua satpam itu berdiri, siap mengambil tindakan kapan saja. Mendengar perkataan Qi Yuankei, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa anak ini bukan apa-apa.
Dia datang untuk memancing di perairan yang bermasalah, jadi cepatlah dan usir dia agar kita punya kesempatan untuk mendekati kedua dewi itu. Jika Qin Ming dipermalukan di depan umum, Bu Qingyi merasa dia akan kehilangan muka, jadi dia tidak punya pilihan selain berdiri dan datang menyelamatkan Qin Ming. Aku hampir lupa memperkenalkanmu, ini tunanganku, Qin Ming. Bersambung.